Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat sore. Alkisah, kalau saya sudah memulai dengan kata Alkisah, pasti akan dilanjutkan dengan cerita. Ceritanya itu adalah cerita fiktif ya. Tetapi dalam cerita ini saya menceritakan tentang sesuatu yang tentu saja saudara-saudari akan bisa memahaminya nanti di belakangnya. Mudah-mudahan ya, kalau saudara-saudari tidak tertidur. Karena tantangan orang berkhotbah itu adalah kalau bisa melihat yang di pojok tertidur itu ya, bagaimana cara membangunkannya gitu. Tapi saudara-saudari, saya yakin sore hari ini karena agak panas ya, jadi mungkin tidak tidur. Alkisah, ada seorang raja yang pada suatu pagi yang cerah didatangi oleh patihnya membawa dua kabar. Yang satu kabar buruk, yang satu kabar gembira. Kabar buruk yang mau disampaikan kepada oleh patihnya kepada raja, "Tuanku raja, hari ini dengan sangat menyesal saya mau menyampaikan kabar buruk, tetapi juga ada kabar baiknya. Mana yang mau saya sampaikan lebih dahulu?" Raja berkata, "Aduh, semuanya silakan, mau apa saja sampaikan kepada saya." "Baik, Tuan Raja, kabar buruknya elang kesayangan Tuan Baginda, induknya sudah mati." Wah, raja sangat sedih. Lalu kemudian patih melanjutkan lagi, "Tapi ada kabar gembira, Tuan. Ternyata induk itu memiliki dan menetaskan 2 ekor anak elang." Raja seketika itu menjadi gembira sekali karena satu elang kesayangannya digantikan oleh 2 anak elang. Raja gembira dan sangat bersukacita karena 2 anak elang itu. Dan hari-harinya penuh kegembiraan melihat di kandang itu ada 2 anak elang itu. Dan selalu diberi makan, selalu diberikan rasa kasih sayang, dan terus sampai waktunya untuk terbang. Karena di dalam kandang raja meminta pelatih elang untuk melatih supaya elang-elang itu bisa terbang tinggi dan punya juga keahlian terbang, menangkap mangsa dan kembali lagi ke sangkarnya. Lalu dipanggil seperti biasa ahli-ahli dari kerajaan itu yang melatih untuk elang itu. Satu elang telah dilatih dan raja mendapatkan kabar gembira. "Tuan Baginda, elang yang satu sudah bisa terbang tinggi dan elang itu pun sudah kembali lagi. Dan elang ini sangat sehat." Sangat senang sekali raja mendengar hal itu. Tapi yang kedua, Baginda, dia diam saja. Dia hanya bertengger di batang, di pohon itu. Dan dia tidak pernah mau untuk bisa pergi, untuk terbang. "Kamu bisa melatihnya lagi." "Saya sudah berbulan-bulan melatih tapi tidak bisa, Baginda." Lalu dipecatlah pelatih itu dan dicari ke seluruh negeri siapa yang bisa. Semuanya sudah melatih elang itu tetap tidak mau terbang, hanya ada di pohon itu saja. Lalu saudara-saudari kemudian datanglah seorang petani, dan kemudian petani itu mencoba mengikuti sayembara itu untuk bisa melatih elang itu paling tidak bisa terbang. Lalu kemudian setelah beberapa hari dapatlah kabar bahwa si petani itu yang sudah melatih beberapa hari bisa menerbangkan elang itu. Patih menyampaikan kabar itu. Lalu penasaran raja itu pada petani itu yang sederhana itu. Gimana cara kamu bisa menerbangkan elang itu? Udah banyak pelatih-pelatih elang yang ahli-ahli. Itu tidak bisa melatihnya dan bisa terbang. "Gampang, Baginda. Saya sudah menebang pohonnya," katanya. Pohonnya ditebang. Jadi dia lari gitu ya. Dan dia sekarang sudah bisa terbang. Ya ampun, kenapa nggak kepikiran ya? Pohonnya ditebang. Jadi kalau ditebang kan dia tidak bertengger di situ, langsung dia lari. Dan selesailah sudah ceritanya, saudara-saudari. Saya harap saudara-saudari sudah paham cerita ini ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan persembahan begitu ya. Tapi karena belum paham, saya yakin saudara-saudari apa yang terjadi pada elang itu yang kadang menghambat dia terbang
dan tetap asik di bertengger di pohon itu. Itulah yang terjadi pada hari ini dengan wanita Samaria yang kita dengarkan pada hari ini. Wanita Kanaan, bukan Samaria. Wanita Kanaan yang kita dengarkan pada hari ini adalah elang itu yang akhirnya dia terbang karena dia sendiri memutuskan atau menghancurkan yang disebut dengan pohon tempat dia bertengger. Kenapa bisa demikian? Tentu hal yang perlu kita lihat adalah bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang tentu memiliki suatu pergumulan dan proses untuk bisa terbang dengan proses yang panjang dan penuh dengan darah, ya, dalam artian bercucuran air mata bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena orang Kanaan, apalagi daerah Tirus dan Sidon, sebenarnya ini adalah daerah yang tentu saja tidak menyembah kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka menyembah banyak dewa dan juga berhala. Dan ketika Yesus sampai ke situ, jangankan sebenarnya wanita yang datang ke situ, bahkan juga orang-orang pun yang dianggap guru yang suci itu tidak boleh berdekatan dengan orang-orang yang dianggap najis dalam tradisi Yahudi, termasuk juga orang asing yang tidak juga hidupnya memuji atau menyembah Allah Yahweh itu. Dan ini seorang perempuan. Dan seorang perempuan ini yang punya tradisi, tidak mungkinlah saya bisa sampai kepada Yesus. Tidak mungkinlah saya juga mampu untuk mencapai Yesus. Saya tidak beriman seperti orang-orang Israel itu. Dalam artian bahwa agamanya pun berbeda. Bagaimana saya bisa minta ke sana? Bagaimana saya bisa mendekati? Dan bagaimana orang-orang di sekitar saya nantinya kalau saya sampai mendekati Yesus yang punya kepercayaan dan keyakinan berbeda dengan saya, dengan komunitas saya. Tentu itulah yang menjadi pohon yang tempat wanita itu bertengger. Dan kalau dia tetap bertahan terhadap pohon itu yang menghambatnya, maka dia tidak akan pernah bisa terbang. Begitu juga yang mengikat bukan hanya pohon itu, tetapi ini adalah para murid juga. Termasuk ada rantai yang mengikat dalam diri para murid. Tuhan, usirlah dia, usir. Ini perempuan dari tadi berteriak-teriak, dia ini adalah orang kafir. Dan disebut tadi dengan kata tanda kutip yang tidak mengenakan buat kita disebut, kata anjing, ya. Itu adalah kata kiasan untuk orang-orang di luar orang Yahudi, untuk menunjukkan bahwa najis atau kafir. Dan kata ini sering digunakan, bukan kata penghinaan pada waktu itu zamannya. Kalau mungkin sekarang kita agak kurang enak mendengar itu. Tetapi pada zaman itu adalah kata yang biasa dipakai. Tuhan, usir dia, jangan di situ. Ini hambatan lagi. Kalau ibarat sudah ada pohon yang nyaman dirantai dengan kata-kata ini. Tetapi murid itu yang menyampaikan itu terus mengatakan kepada Yesus untuk menyingkirkan dia. Yesus pun juga mengatakan hal yang sama. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang adalah domba-domba Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini suatu juga hambatan kalau ditangkap oleh perempuan ini sebagai suatu hinaan. Tapi Yesus mau mencoba mengujinya, menguji orang ini. Bayangkan wanita Samaria yang beda keyakinan, percaya kepada berhala, dan tiba-tiba mau mendekati Yesus dengan pelan-pelan mengatasi hambatan-hambatan itu. Dia memotong pohonnya sendiri. Dia mau maju, mau terbang. Dia memotong dan hambatan-hambatan itu. Mulai dari hambatan dirinya sendiri, orang sekitarnya, hambatan para murid, dan bahkan kata-kata Yesus sendiri. Dia akhirnya bisa terbang. Yesus mengatakan, hai ibu, besar sekali imanmu. Karena dia mengatakan, Tuhan, dari mulai yang pertama kita lihat, Tuhan kasihanilah aku, Yesus putra Daud, Tuhan putra Daud. Belum juga berhenti, Tuhan tolonglah aku. Sampai dia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Ini adalah suatu iman yang besar, suatu proses orang bisa terbang. Proses di mana orang itu bisa memangkas pohonnya,
memangkas dirinya yang tentu, yang membelenggu dirinya sehingga dia bisa terbang seperti elang tadi. Banyak hal yang menghambat dalam iman kita, berbagai macam hal yang membuat kita akhirnya juga merasa tidak percaya dan yakin dengan Tuhan. Tetapi wanita Kanaan ini ya, ini sekali lagi mengajarkan kepada kita suatu iman yang berjuang, suatu iman yang teguh, suatu iman yang harus diperjuangkan. Iman bukan sekedar percaya begitu saja dan bukan sekedar mempercayakan begitu saja, tetapi iman yang diperjuangkan. Sampai dia mengatasi hambatan dari dirinya sendiri, dari lingkungannya. Dia memohon, kasihanilah aku, dan bahkan dia menyembah, tolonglah aku, dan bahkan sampai juga dia mengatakan, bahkan anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini suatu perjuangan yang sangat besar dari iman seorang wanita Kanaan yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Yang tadinya mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa, tetapi Tuhan yang adalah Allah itu sendiri yang bisa menyembuhkan anaknya. Saudara-saudari, maka kalau kita lihat di sini bagaimana iman kita yang tentu jangan sampai bertengger saja di pohon. Jangan hanya diem saja. Kita harus melepaskan pohon yang mengikat itu, memangkas pohon itu, dan berjuang dalam iman itu. Bukan hanya sekedar diam dan percaya, tetapi orang harus terbang dalam iman itu. Ada banyak pengalaman, kamar saya ada di sebelahnya adalah Gua Maria. Ada orang bolak-balik ya ke Gua Maria. Mereka berdoa, mereka kadang-kadang sampai lama sekali duduk di situ berdiam diri. 9 hari, bahkan ada yang 10 hari, ada yang 20 hari bolak-balik setiap pagi ya. Dan bahkan juga Bunda Maria menelpon kepada saya, Romo Kesar tolong itu supaya orang-orang bisa duduk dengan nyaman. Gua Marianya mau roboh diperbaiki, udah saya perbaiki. Makin banyak orang yang ada di sana saudara-saudari. Maka kalau kita dengar dalam intensi misa kita tidak heran. Ucapan syukur, berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Bersyukur novena 9 kali Salam Maria. Bersyukur atas dikabulkannya ini. Karena apa? Doa yang tidak pernah berhenti. Karena doa yang diperjuangkan. Doa yang tidak tinggal diam. Iman yang tidak tinggal diam. Memangkas hal-hal yang menghambat itu. Pohon-pohon yang membuat kita nyaman sehingga iman kita tidak terbang. Maka saudara-saudari kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Iman itu bukan sekedar diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi berjuang, bertahan dan berpegang teguh pada iman itu. Hari ini kita berdoa mungkin belum terkabul, besok lagi, besok lagi, besok lagi. 9 kali tidak bisa berhasil juga, nanti adalah 18 kali. 18 kali tidak bisa, 32 kali, seterusnya sampai dikabulkan. Itulah iman yang teguh, iman yang berjuang. Semoga kita pun mampu mencapai iman yang berjuang. Kita pangkas pohon-pohon yang membuat kita nyaman. Mari kita terbang dalam iman kita mencapai Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.